pada zaman saat serba susah, budaya silih antaran itu masuk dalam tradisi kehidupan masyarakat pada zaman itu, dan tidak ada orang yang merasa miskin. Orang yang diantar pasti diantaran pasti mulang. Orang yang diantaran pasti mulang. Dan orang merasa terhina kalau dia dianggap miskin. Di era sekarang, di mana pendidikan semakin baik, di mana tingkat ekonomi semakin baik, di mana strata sosial semakin baik, justru terbalik zamannya. Rata-rata hari ini orang merasa miskin. Dia protes manakala tidak kebagian paket bantuan sosial. Dia protes manakala tidak kebagian bantuan sembako. Dia protes manakala tidak mendapat hal-hal yang bersifat gratis. Padahal kalau kita melihat hari ini adalah syiar agama itu jauh lebih baik dibanding dulu. Pertanyaannya adalah ternyata agama yang syiarnya sebegitu besar belum bisa membentuk karakter akhlak, karakter moralitas, karakter budi pekerti. Padahal agama mengajarkan orang untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud. Nah, kerangka dasar ini adalah menjadi kerangka keprihatinan kita. Kenapa menjadi kerangka keprihatinan kita? Karena tidak mungkin bangsa menjadi besar manakala rakyatnya memiliki mentalitas orang miskin. Iri kalau tidak diberi. Ya, ada Pak Wakil Wali Kota Sukabumi. Ini penting. Karena iri ketika tidak diberi, maka jiwanya jiwa menta. Karena jiwanya jiwa menta, maka mentanya memiliki dua tahapan. Satu, menta dari api-api teboga, pura-pura sakit, pura-pura lapar, pura-pura compang-camping, pura-pura borok, pura-pura cacat. Maka lahirlah mental peminta-minta di setiap perempatan, di setiap sudut kota, bahkan sampai keliling ke kampung-kampung. Mentalitas itu masih ada. Sampai kiamat pun mental seperti itu kalau tidak segera dibenahi, maka mentalnya akan menular pada anaknya. Bapaknya pemalas, anaknya pemalas. Bapaknya pengemis, anaknya pengemis. Bapaknya pura-pura cacat, anaknya nanti pura-pura cacat. Mentalitas seperti ini harus segera dibenahi. Ini saya komitmen dengan Pak Wali Kota Bandung dan seluruh Bupati Wali Kota. Yang kedua adalah mentalitas menakut-nakuti. Dia meminta dengan menakut-nakuti, baik personal maupun komunal. Maka lahirlah ketika tahun 80-an istilah golek merah. Lahirlah Jagger. Nah, kemudian sekarang itu golek merahnya tidak ada. Jaggernya hampir hilang, tapi mengorganisir diri, membangun komunitas, membangun kekuatan, menakut-nakuti. Maka lahirlah budaya premanisme. Mentalitas premanisme juga penyakit. Kenapa? Akan menular. Menular bagaimana? Akan menurunkan orang untuk mau bekerja. Kenapa? Daripada digawe macul, daripada digawe ngandung, daripada digawe narit, daripada jadi tukang kayu, daripada jadi tukang mikul, daripada jadi sopir, daripada jadi kenek. Maka lebih baik kita berkumpul, berkerumun, datangin orang. Gocap berapa? Gocap dapat, gocap apa? Kalau lingkaran ini makin membesar, maka kebanyak orang yang ikut. Kalau semakin banyak yang ikut, maka nanti adalah orang yang produktif makin menurun. Kenapa? Untuk apa kerja keras? Mending nongkrong sambil minum, sambil udut. Nakutin orang, dia dapat duit dalam setiap hari. Ini juga berbahaya. Kedua mental berbahaya ini apa? Saya sebagai orang Jawa Barat, kenapa
konsisten untuk segera dibenahi. Kenapa? Karena ruang-ruang produksi di Jawa Barat, ruang engineer, ruang manager, ruang CEO, ruang direktur, ruang direksi, ruang kelompok ahli, ruang tukang tembok, ruang tukang kayu, nanti akan diisi oleh orang lain. Dalam jangka panjang, kita akan jadi tamu di kampung kita sendiri. Ini yang revolusi kebudayaan dilakukan. Maka Festival Bedug sesungguhnya itu mengingatkan, karena bedug itu alat pengingat, mengingatkan orang ketika subuh agar segera bangun. Artinya bahwa manusia Islam, umat Islam yang insan, yang ihsan, itu harus bangun pagi, kemudian harus jeda istirahat, dan setiap sore harus lekas kembali asar itu. Ketika maghrib, maka dia harus lekap masuk rumah. Ketika isya, maka dia harus menutup rangkaian perjalanannya, dan akhirnya memasuki fase masa istirahat, kemudian masa tidur. Siklus papat kalima pancer ini, empat yang kelima melahirkan ketunggalan dalam beribadah. Sesungguhnya siklus membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Maka proses puasa, saya katakan, proses puasa yang sebenarnya adalah proses bagaimana kita menapaki diri agar mengalami kedekatan rasa antara pikiran dan hati. Maka orang Sunda mengatakan, orang yang akan junjung tepi kananjung adalah orang nukuru cile kentel pejit. Artinya apa? Orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin melek matanya. Ini prinsip dasar. Untuk itu bedug itu mengingatkan, dia diingatkan orang. Tapi jangan sampai ada sebuah peristiwa yang membuat kita tertawa dan menggelikan. Peristiwa nakia ngomong naku Sunda. Mang Udin jam 8 isuk nakol bedug. Kabeh ti lembur datang, beri nulak cangkeng nyerekan. Ari sia kunaon Udin sia teh wayah kieu nakol bedug sia teh gelo. Cek Mang Udin teh kieu bari seuri teh. Nu gelo masih lain aing. Kunaon kitu gelo? Pan aing nakol bedug subuh masih teu daratang, aing nakol bedug jam 8 sia daratang ka masjid. itu gambaran. Jadi untuk itu saya hari ini menyampaikan komitmen masyarakat Jawa Barat. Hari ini mungkin caranya berubah kepemimpinannya. Kepada teman-teman di OPD Provinsi Jawa Barat, mohon maaf, hari ini caranya berubah. Kalau dulu rapatnya 7 kali, kalau hari ini baru bikin 1 kegiatan atau 1 eksekusi. Mungkin hari ini ada 7 eksekusi, rapatnya tidak pernah ada. Jadi kenapa? Karena orang Sunda itu manajemennya hebat. Pok, pek, prak. Pok omongkeun, pok pikirkeun, pek omongkeun, prak laksanakeun. Ini. Orang Sunda tuh kepemimpinannya hade gogok, hade tagok. Orang Sunda kepemimpinannya adalah murah congcot, murah bacot. Orang Sunda itu kepemimpinannya nya gogok, nya mantong. Jadi nya ngomong, dia harus mengeksekusi. Itu kepemimpinan orang Sunda. Jadi hari ini di Jawa Barat mungkin akan banyak eksekusi-eksekusi yang dilakukan dengan cepat. Karena saya 14 hari memimpin, sudah banyak eksekusi yang dilakukan dengan cepat. BMKG mengatur evaluasi, menangani banjir, menangani berbagai hal, bongkar rumah, segala macam. Dan ini akan konsisten terus dilaksanakan. Dan saya mohon maaf kalau nanti sedikit galak, misalnya pada yang minta-minta akan saya tertibkan. Kemudian yang knalpot brong akan siap benahi. Semua. Kenapa? Karena kita ingin membentuk bukan hanya pembangunan manusia Jawa Barat yang beradab dan bermartabat. Ini prinsip. Ini yang harus dilakukan. Saya katakan, kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat jadi dari pangedulan menjadi petarung gitu ya. Gitu.
Jadi saya hanya ingin itu saja, ingin merubah. Maka momentum 1 Syawal ini adalah momentum perubahan, menuju kebangkitan, menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya. Itu. Ini harus dibangun dengan kita. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Tuh, simbolnya adalah itu, namanya mahkota birokrasi. Simbol dari mahkotanya Raja Sunda. Ini ada kakak saya udah Herman, Raja Sunda. Raja Sunda di Tatar Sunda, Sri Baduga Maharaja zaman itu sudah mampu membuat mahkota atau lambang dari kerajaan, dari seorang rajanya dalam bentuk simbol seperti ini yang dipakai di kepalanya, dan mudah-mudahan saya tidak salah, dengan bobot emas 20 kg. Artinya dia adalah seorang pemimpin yang kaya raya. Dan karena kaya raya maka Pajajaran termasuk yang pernah dijajah. Jadi karena daerah yang dijajah itu biasanya daerah kaya. Karena daerah miskin tidak akan pernah dijajah. Kenapa bisa dijajah? Karena terlalu berprasangka baik. Wening ati leah mana? Orang Sunda itu kelemahannya adalah selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kalau kita berkumpul dengan orang baik. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik, tetap kita harus punya praduga, harus punya prasangka, harus punya panca curiga, itu yang harus. Jadi saya termasuk orang yang selalu ingin, walaupun hati harus bersih, tetapi harus waspada dan harus curiga terhadap siapapun. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi berkah. Tetangga-tetangga di Gedung Pakuan, alhamdulillah. Nes aya nepi meureun aya? Aya meureun aya? Aya kan? Dengan satu pesan pada siapapun nanti kalau memberi jangan suka dikumpulkan, antar saja ke rumahnya agar yang diantar merasa terhormat dan yang mengantar pun merasa terhormat. Karena itu prinsip dasar gitu. Yang no